Terima kasih masih bersama Bang Luhut. Bang Luhut, kuartal ketiga kemungkinan kita minus lagi, Bang. Apa yang harus dipersiapkan, Bang? Ya, kalau soal nanti ini kontraksi lagi ya, semua dunia, hampir semua dunia sekarang kontraksi juga. Jadi nggak ada yang aneh. Tinggal sekarang kontraksimu single digit atau double digit, kan itu aja. Ya kita saya lihat masih tetap single digit, mungkin 2% masih atau lebih, saya kira masih oke. Yang penting sekarang arah kita bagaimana, benar nggak? Pertama, manajemennya bagus nggak? Programnya bagus nggak? Dikerjain dengan benar nggak? Ada korupsi-korupsi besar nggak? Itu yang saya kira paling penting. Nah sekarang apa yang saya lihat di dalam, justru kami melihat ini sekarang sebagai peluang. Ya, ada kejadian ini peluang melakukan reformasi dalam banyak sektor. Misalnya saya beritahu contoh Anda. Dengan sekarang kejadian COVID ini kita reformasi semua bidang kesehatan. Menteri kesehatan misalnya sepakat bahwa semua rumah sakit di 34 provinsi tahun depan ini harus kita perbaikin. Karena ada dana stimulus. Itu akan masuk. Jadi supaya mereka betul-betul menjadi kelas A benaran. Nah, kemudian rumah sakit rujukan yang ada sekarang ya kita benarin. Nah, tadi baru kami rapat lagi terpikir dengan Kementerian Kesehatan bagaimana tadi puskesmas yang jumlahnya hampir 10.000 itu juga kita benahin supaya sekaligus pemanfaatan dalam rangka vaksinasi. Jadi semua nih kita lihat, selalu kita melihat juga dari angle lain, jangan hanya melihat dari angle masalah saja, lihat juga dari angle opportunity. Ini kesempatan yang sangat baik memperbaiki sistem kesehatan kita. Misalnya saya sudah sebutkan sebelumnya, pembayaran dari BPJS ke Kementerian Kesehatan dan rumah sakit, sekarang kita benahin, itu jadi lebih bagus. Nah di tempat lain, misalnya sekarang semua turis destination yang 5 super prioritas itu kita benahin, harus selesai. Dananya dari sini saja. Kemudian kebun, food estate yang di Kalteng, kemudian di Sumatera Utara, kita bayarin, kan 3 tahun ini. Itu akan jadi, yang kita belum pernah punya food estate berpuluh-puluh tahun. Yang ketiga misalnya tadi industri farmaceutical kita, hampir semua obat itu sekarang kita buat dalam negeri. Untuk tadi COVID ini. Nah, belum lagi yang lain tadi misalnya research dari UI, misalnya IMERI, dia pengen ada membuat research mengenai genomik. Kita bayarin. Terus kemudian lagi banyak sekali tadi saya bilang infrastruktur yang lain. Misalnya tadi yang kemarin dilihat, ini misalnya bikin BPPT bikin PCR. Itu banyak sekali yang kita buat sekarang ini untuk jalan. Misalnya rumah sakit UI yang di Depok. Tadinya kita tidak terpikir itu, tapi ternyata ini kita bangun, kita kembangin sekarang dan 32 tempat tidur ICU yang secara yang baik. Kita kasih nurse-nya, kita perbaikin semua perlengkapannya sehingga dia akan mengcover daerah Bogor dengan daerah Depok. Jadi saya kira banyak sekali dana research kita jadi tambahin dalam konteks tadi penyiapan industri dalam negeri selama ini. Kita tidak mau lagi tergantung sama luar negeri yang berpuluh-puluh tahun kita tergantung di sana. Nah dengan pengalaman ini kita manfaatin banyak sekali. Mangrove tadi saya beritahu mangrove itu kan salah satu kebesaran kita karena carbon credit. Kita punya hampir 800.000 hektar yang sekarang itu harus di replant atau ditanam ulang. Kita targetin 600.000 hektar paling tidak selama 3 tahun harus kita tanam. Ini program-program dan banyak sekali lagi program lain yang membuat ekonomi kita yang makin baik. Misalnya data lagi. Big data sekarang kita betul-betul harmonisasi semua data itu supaya kita betul-betul nanti mudah mengakses kemana saja. Bang, ini kan hampir semua negara lagi kesulitan ya. Kalau kita lihat angka investasi kita juga kemarin pertumbuhannya masih -8 ya. Nah, ini Abang punya strategi ke depan agar walaupun kondisinya masih konstruksi, investasi asing langsung tuh bisa datang ke kita, Bang? Sampai sekarang kalau di bidang saya tidak lihat sih ada masalah terhadap investasi foreign direct investment. Yang masih ada masalah itu adalah domestic investment. Karena mungkin keraguan-raguan melihat masih masalah vaksin. Tapi kalau vaksin ini sudah mulai jalan, saya kira perbankan pun akan lebih longgar untuk memberikan pinjaman-pinjamannya. Saya terus terang sangat confident sekali karena misalnya
ini Amerika. Nanti Amerika dari IDFC akan datang kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 23 atau 22 itu akan datang. Ya dia bawa, karena sovereign wealth fund kita sudah selesai dan kita juga akan naruh duit atau dana di sana cukup besar, presiden sudah perintahkan, itu akan memancing dana-dana lain masuk. Jadi kalau kita di sovereign wealth fund, let's say kita dapat mungkin 18 miliar atau dekat 15 miliar dolar lah katakan, itu kan kita bisa manfaatkan sampai 45 miliar dolar. Anda bangun 45 miliar dolar itu apa saja bisa dibangun. Jadi itu sebenarnya optimis di kita. Ya. Dan semua orang berminat masuk di sovereign wealth fund ini sekarang. Apa karena kalau kita lihat perbandingan konstruksi kita kan hanya di bawah 5%, sementara negara-negara lain kan double digit ya Bang ya. Apa karena ekonomi kita kesannya jauh lebih bagus sehingga mereka akan tetap datang ke kita Bang? Ya begini Claudia, Indonesia itu kita suka meremehkan diri kita sendiri. Indonesia itu negara besar, negara kaya yang kurang dimanage benar-benar dengan baik selama ini. Nah sekarang dengan Presiden Jokowi, pemimpin yang memberikan contoh, ya dia berikan contoh. Jadi kalau orang banyak kritik-kritik itu, sebenarnya saya ingin tanya, kau tanya dulu dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Kalau Anda sembahyang entah di gereja, entah di mana lah, sesuai agama masing-masing. Tanya dulu dengan jujur, hatimu yang paling dalam, apa yang sudah Anda lakukan pada negeri ini? Itu, kalau Anda sudah bisa bertanya itu dengan jujur, kamu baru bisa bicara kritik orang lain. Dan kalau saya sebagai di umur saya seperti ini, saya melihat kita beruntung ada presiden seperti Presiden Joko Widodo. Kenapa? Ya beliau memberikan hak perhatiannya betul sampai pada orang miskin. Kenapa pada orang miskin? Karena beliau pernah ngalamin itu. Dan beliau sampaikan ke saya. Nah ini yang membesarkan kita bekerja, bahwa beliau bekerja untuk rakyat kecil sampai ke atas. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Jadi saya tidak melihat ada satupun. Jadi kalau ada yang ngomong bilang ekonomi begini, jelek apa segala macam, maka saya suka bilang datang kemari lah, kita bicara baik-baik. Soal orang miskin Bang, ini kan tentu saja orang miskin akan bertambah ya Bang ya? Apakah, ya pastilah. Pasti bertambah. Apakah akan ada perpanjangan bantuan langsung tunai atau semacam itu Bang ke depan? Iya kita akan lihat nanti berapa cepat kita nanganin vaksin ini. Saya kira kita akan lihat nanti kuartal. Saya pikir sampai kuartal 1 tahun depan mesti akan terjadi. Tapi setelah itu saya berharap tergantung kecepatan kita nanti membangun ekonomi. Dan saya ya sangat confidence mengenai itu. Ya. Kita akan lakukan. Ini tugas untuk Abang ini hanya sampai 2 minggu atau ini akan berlangsung terus Bang? Ada target khusus setelah 2 minggu ini? Ya sekarang kita benahin ini aja. Saya kira kan Presiden minta supaya flattening juga selama 2 minggu. Sekarang saya kira sudah mulai jalan. Ya nanti tergantung Presiden. Nanti Presiden kan pengendali. Kalau pengendali operasi seperti saya, komandan operasi dulu di tim-tim, ya saya yang menentukan kayak bidak catur. Kalau sini pindah sini kan itu. Abang puas dengan hasil selama 2 minggu nih Bang? Ya oke lah, saya belum bisa bilang puas karena menurut saya masih banyak tantangan sana-sini. Sudah lapor ke Presiden pencapaian selama 2 minggu? Presiden tuh nggak usah dilaporin, telepon terus, tanya bagaimana progres. Itulah pemimpin saya pikir. Ada direction lagi dari Presiden, Bang Luhut harus lakukan ini yang lagi? Ya pastilah banyak anunya, ada arahan-arahan. Tapi beliau so far ya mengapresiasi bahwa teman-teman yang kerja ini semua telah melakukan mengidentifikasi masalah dengan baik dan mereka sudah bisa memfokuskan ini sana situ. Iya, soalnya tadi saya dengar Bang Luhut menyinggung terus ini ada oknum-oknum yang tidak disiplin. Apa ada tugas khusus untuk mendekati oknum-oknum yang katakanlah masih melakukan kegiatan politik di saat harus tertib protokol kesehatan, Bang? Ada usah ada gitu-gituan, ya harus tahu diri lah, udah tua-tua kok, udah senior-senior, masa nggak ngerti kalau gini, ya kalau nggak ngerti ya namanya ndablek gitu. Kita lanjut segmen berikut Bang. Pemirsa tetaplah di special interview. Ini Abang ketemu Pak Yusuf Kalla nih setelah Pak Yusuf Kalla beberapa kesempatan itu agak mengkritik pemerintah ya? Enggak, beliau yang undang ya saya datang. Nggak ada, baik-baik aja, program beliau baik menurut saya sih. Ya kenapa kalau bagus kita mesti bilang nggak bagus? Bagus kok, bagus banget menurut saya.